Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan kali ini alhamdulillah Rujuk Podcast berkesempatan berbincang dengan Ketua Komisi 5 atau Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bang Dr. Haji Abdul Haris Bobiho. Iya. Sehat Bang Haris ya? Alhamdulillah. Iya, siap. Salam. Nah, kalau bicara Komisi 5 ya, ini leading sektornya kesejahteraan, kemudian kesehatan dan pendidikan. Pendidikan, ada juga Disnaker, Dispora gitu kan. Jadi betul. banyak hal lah. Kemudian tentunya Kesra itu sendiri. Kesra ya, oke. Nah, karena bidang kesehatan, mohon izin boleh nggak kita ngobrol buka masker karena udah vaksin iya. Alhamdulillah. Ya, ini sudah di booster lah malah kita. Alhamdulillah. Izin ya Bang Ketua ya. Silakan. Saya buka juga. Nah, kalau kelihatan. Sambil izin mau ngopi dulu. Oh siap, iya. Ngopi ya. Betul. Siap. Bismillah. Kalau Rujuk kita sambil ngopi sama Pak Ketua nih, Bang Haris. Agenda padat nih Pak Ketua. Alhamdulillah ini beberapa hari kan memang kita jadwal untuk reses. Oke. Reses, kemudian juga ada jadwal untuk persosialisasi 4 pilar dan juga sosialisasi untuk peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD bersama Gubernur. Oke. Ini sosialisasi perda ya? Ya, perda, peraturan daerah yang sudah selesai. Dan saya kira kan memang masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan tersosialisasi ya dengan baik apa sih perda yang sudah dibuat. Betul. Iya. Nah, kalau Bang Haris sendiri kan di politik ini di khususnya DPRD provinsi ya. Ini periode yang kedua ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ini yang kedua kali. Oke, waktu 2014 2019 sebagai pimpinan. Nah, saat ini sebagai ketua Komisi 5 ya. Nah, dapilnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Depok. Oke. Sering banget nih warga Kota Bekasi begitu dengar nama Bang Haris, beliau familiar sekali gitu kan. Alhamdulillah. Iya, artinya kan bangunan komunikasi yang dibangun antara Bang Haris dengan masyarakat sudah sangat dekat dan lekat begitu ya. Karena itu memang kewajiban kita. Oke. Perintah dari partai, perintah juga dari Pak Prabowo Subianto, bagaimana kita harus dekat dengan rakyat. Iya. Itu yang harus kita lakukan gitu kan. Iya. Nah, kita kan jangan kemudian menjadi dewa, kemudian malah jauh dengan rakyat, kan tidak. Iya, biasanya sih begitu Pak. Setelah terpilih. Tapi alhamdulillah nih Bang Haris selalu menyapa nih ya, rutin ya. Karena apa? Bagaimana kita tahu kebutuhan rakyat kalau kita tidak dekat dengan mereka. Itu yang paling penting saya kira. Artinya ada sharing, ada masukan dari masyarakat begitu. Dan mereka juga kan butuh apa. Kita kan tidak tahu persis kalau hanya kita duduk di. Iya, betul. Nah, kalau Komisi 5, ini menarik ya, Bang. Komisi 5 kan bidang pendidikan juga. Ya. Untuk Kota Bekasi, ini kan untuk tingkat SMA ya. Derajat itu di bawah Provinsi Jawa Barat gitu kan. Kota Bekasi saat ini baru memiliki 22 SMA negeri. Benar. 15 SMK negeri gitu. Ini sudah ideal atau mungkin nanti akan ditambah lagi nih Bang Belum. Haris? Jadi program kami di provinsi bersama gubernur itu memang kita inginkan minimal satu kecamatan itu ada satu kecamatan satu ya? Negeri atau satu SMA negeri. Oke. Itu minimal. Tapi minimal, kalau memang padat ya kita harus. Kalau kayak Kota Bekasi ini kan padat nih. Mungkin bisa lah satu kecamatan 2 atau 3 gitu. 2 atau bisa 2 bisa 3. Oke. Nah, karena apa? Kalau memang kita tidak bisa bangun baru, yang ada sekarang kita tingkatkan penambahan ruang-ruang kelas baru. Betul. Agar supaya kita bisa menampung. Kan setiap tahun ini kita disibukkan dengan PPDB online. Betul. Baru kemarin ya Bang? Iya, baru selesai. Bulan Juli itu ya. Jadi urusannya gitu kan. Iya. Kemarin juga saya sempat dapat informasi ini Bang Haris sempat memantau juga pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi. Bagaimana Bang? Selama pelaksanaan PPDB ini ada apa ketemuan ataukah seperti apa di Kota Bekasi? Kami melihat memang secara umum karena memang setiap tahun kami bersama Kepala Dinas Pendidikan distrik melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki sistem. Saya kira itu hal yang penting. Tetapi memang kekurangan pasti ada. Makanya kemudian tiap tahun juga kami menilai apa kekurangan, apa kemudian yang menjadi hambatan di lapangan. Memang masih beberapa hal, terutama tentang zonasi yang mana itu. Zonasi ini ada yang satu kecamatan ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Nah itu. Ke depan ke belakang. Jadi dia kayak blank spot. Ini kan tidak boleh terjadi. Makanya di PPDB itu memang ada 2 jalur. Jalur tentang prestasi. Ada jalur zonasi. Oke. Yang pendalang kemarin di zonasi lebih banyak zonasi. Kalau di prestasi saya kira memang ada beberapa juga yang temuan kita ada beberapa yang kemudian tidak sesuai dengan prestasi dia, tapi dia kemudian majukan itu. Makanya kemudian termasuk bagus di SMA 6
Bekasi yang saya tinjau, yang Pak Waluyo ya, itu SMA Pak Waluyo Narkotik. ya, Oke. Pak Waluyo. Itu langsung dites di lapangan. Langsung? Kalau Anda itu sebagai berprestasi di Heeh. karate, Betul. oke silakan. Benar. Mana karatenya? Jadi bukan hanya sertifikatnya, Bukan, tapi tidak. dipantau langsung di Betul. lapangan ya. Kan kita tidak mau. Iya. Kan sertifikat bisa aja dibuat Betul, mana aja, betul. bisa aja dikasih. Iya, Saya iya. kira tidak seperti itu. Artinya murni kita ingin bahwa memang yang berprestasilah yang masuk di jalur itu. Oke. Nah, kalau tidak ya memang cobalah kita perbaiki. Nah, Oke. saya kadang ke depan ini kalau jalur prestasi saya kira udah cukup bagus, cukup baik ya. Oke. Jadi evaluasi ke depan PPDB 2022 tadi masalah zonasi. Ya, tekanannya ya. Ini yang kita mau. Kita juga akan perbaiki. Kita akan bicara juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oke. tentang sistem zonasi yang diterapkan oleh undang-undang ini. Karena tidak pas betul dengan kondisi Jawa Barat. Betul. Itu Artinya pemerintah provinsi bisa berhak dong ya bisa tadi kita untuk zonasi mengajukan, gitu ya. ya kita Oke. bisa mengajukan bagaimana zonasi sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kita berbatasan nih dengan DKI Jakarta. Iya. Nah kemarin katanya informasi nggak keterima untuk masuk DKI itu gimana tuh Bang? Ada juga di Iya. di daerah kemudian Cirebon itu berbatasi dengan Jawa Tengah. Iya. Nah ini kita sedang membuat MOU, gitu kan. MOU agar supaya kira-kira kalau di DKI itu ada yang kosong, Bisa lah warga masuk ini Bekasi ya, bisa warga masuk. Bekasi. Atau Iya. kemudian di Bekasi ada yang kosong, DKI juga bisa masuk. Oke. Nah itu yang kita akan membuat itu MOU dan sudah mulai dilakukan. Ya Insya Allah ke depan ini akan lebih baik lagi. Oke. Ya. Luar biasa emang Bang Haris ini Ya, pendekatannya ya. saya- Jadi nggak salah kalau Lukman dapat informasi Bang Haris kan Master of Ceremony nih. Begitu masuk Pendekatannya, kemana. pendekatannya, komunikasinya sangat ya Komunikasi. tadi lah pendekatannya ya. Saya kira itu memang penting. Artinya kita dalam melakukan suatu kebijakan, karena kita perlu pendekatan sosial yang lebih Betul. baik. Artinya, Dan kemarin juga dalam tanda kutip kepala sekolah juga nggak ada yang takut, tapi mereka melaksanakan sesuai tadi arahan dan instruksi ya. tidak perlu takut mereka gitu kan. Betul ya. Dan bahkan Dewan datang dari provinsi nggak usah lah, ibaratnya tutup pintu. Kami ini bukan raja yang Iya, harus dikasih karpet Iya, merah. iya. Silakan biasa. Iya. Mereka lagi tugas silakan. Kami hanya memantau gitu Oke. kan. Jadi tidak perlu kami langsung dilayani seperti itu. Enggak perlu itu. Saya Siap. kira kita harus mulai membuang hal-hal seperti itu Feodal ya. feodalisme Oke. itu yang tidak baik lah. Betul. Oke. Kita bergeser kesehatan nih Bang. Nah, ya. Kalau penanganan kesehatan Jawa Barat kan diakui nih Bang. Kalau Alhamdulillah. penanganan COVID kan Ya. udah luar Salah biasa. satu Termasuk yang Kota terbaik. Bekasi juga Ya, nih. Nah terbaik. mungkin dari Komisi 5 nih ke depan sendiri seperti apa Bang? Apalagi kemarin Menko Marves ya membatalkan untuk level 3 katanya ya. Ini saya kira yang kita agak khawatirkan. Betul. Makanya kita juga kemarin tentang COVID ini, alhamdulillah kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Oke. dan juga pihak terkait, TNI, Polri, Oke. bekerja sama terus. Bahkan kemudian yang dilakukan adalah di sekolah-sekolah Bekasi dan sebagainya, kita lakukan vaksinasi di sekolah. Ini untuk Massal banget ya, mencegah, kemarin ya. agar supaya nanti kan target kita adalah ketika mereka tatap muka. Betul. Tatap Sudah terbentuk muka, herd immunity-nya nah, ya. imun sudah ada. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ini dapat terbentuk dengan baik. Makanya kemudian kita melakukan upaya-upaya walaupun sudah ada tatap muka tetapi tetap kita melakukan protokol kesehatan yang baik. Betul. Tidak harus semuanya masuk, tapi kemudian mata pelajaran yang memang harus tatap muka itu kita prioritaskan. Oke. Kalau yang lain masih kita mungkin bisa lewat Betul. online gitu kan. Ya mudah-mudahan kondisi semakin baik lah ya. Insya Allah, apalagi Kota Bekasi yang kita kan lumayan waktu terakhir itu cukup tinggi. Cukup tinggi, Bekasi ini. Bulan Juli itu sempat naik gitu kan. Kerjasama antara provinsi dengan kota wali kota dengan kepala dinas betul. hanya bisa teratasi dengan baik Oke. dan bagus lah. Saya kira sekarang itu kapasitas untuk kita melayani full sudah cukup rendah, Oke. hanya sekitar 1%. 1% ya, di bawah 1% malah kalau gitu 1% ya. Iya, ya mudah-mudahan kita doakan bersama kawan rujuk kondisi COVID baik di Kota Bekasi, Jawa Barat maupun Indonesia ini semakin baik ke depan ya, Bang Haris ya. Saya kira Mas Lukman juga ini melalui media Iya, ini betul. apa tadi Rujuk ya. ya. Kita ini sebagai upaya untuk Betul. menghimbau masyarakat. Betul. Terutama ini PPKM ini dibatalkan. Saya kira jangan kemudian jadi kita seenaknya aja. Betul. Kita bahkan tetap kami waspada ya Bang Haris. waspada. Bahkan kami masih akan melakukan kajian untuk Jawa Barat, kemudian bicara nanti dengan gubernur, dengan kepala dinas kesehatan dan lainnya,
dengan Pangdam, dengan Kapolda, apakah kita perlu melakukan PPKM yang namanya mikro ya, provinsi, tingkat provinsi tingkat begitu provinsi atau kabupaten kota yang kita lihat memang rentan berpotensi ya. Potensi, ayo kita lakukan ini. Saya kira itu tidak ada masalah kan. Ini kan kita mencegah. Lebih baik. Saya kira kita lebih baik mencegah ketimbang tadi kita lonjakan naik lagi gitu ya. Jangan sampai terjadi ya. Siap. Nah, di bidang terakhir Bang, kita ngobrol di Komisi 5 Bang. Bidang kesejahteraan ataupun buruh nih Bang. Saat ini nih Kota Bekasi lagi rame nih Bang, demo buruh nih. Ya, di bagaimana Bang terkait UMP, kemudian UMK seperti apa nih Bang Haris? Kita terus upaya untuk melakukan bagaimana agar supaya memang teman-teman buruh ini juga sejahtera. Betul. Tapi kemudian ada hal lain, karena ini ekonomi baru mulai bangkit. Kita tidak inginkan juga para pengusaha yang baru mulai tertati-tati ini kemudian terjatuh lagi. Iya. Nah, saya kira kita ingin ada harus ada penyesuaian, pengertian tadi ya. Kita kan sudah punya ini Jawa Barat itu UMK-nya itu ya dari minimal 1,8 betul. sampai paling tinggi itu 4,8. Kota Bekasi nih Bang. Kota Bekasi paling tinggi. Ya, dengan Karawang langsung. Iya, betul. Nah, yang paling rendah itu di Banjar, daerah Banjar itu 1,8. Betul. Nah, ini saya kira kita juga ingin pengertian. Artinya dalam tahun ini sampai tahun depan insya Allah kita prediksi, dan mudah-mudahan mulai Januari depan kemudian 2022 kita sudah mulai bangkit. Saya kira kita akan tinjau ulang. Betul. Saya kira. Artinya kasih napas dulu pengusaha gitu ya. Kesian gitu kan kita pengusaha. Itulah fungsinya dari DPRD ya. Nah, itulah makanya fasilitator. Berdiri di tengah-tengah gitu. Iya. Serba salah semua. Iya. Walaupun sana kita dimarahin, sini marahin, apa boleh buat gitu kan. Iya. Ya sudah resiko seperti itu. Sudah resiko ya. Tapi kita tetap berupaya agar supaya walaupun pengusaha juga, tapi jangan juga melupakan kesejahteraan daripada buruh. Betul. Kalau memang kita tidak bisa menaikkan upahnya, mungkin hal lain semacam tunjangan atau apa yang kita coba kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan lah ya naik. Mungkin ada sembako lah setiap bulan. Iya, betul. Iya. Artinya ada solusi lain. Solusi lain, saya kira penting. Itu sangat penting. Karena ini untuk kesejahteraan rakyat. Ya, Jawa Barat khususnya, secara Indonesia secara pada umumnya gitu kan. Siap. Bang, kalau kita bicara Kota Bekasi nih. Nih kalau boleh mendengarkan informasi dari masyarakat nih. Iya. Informasinya siap. Iya, siap. Bang Haris sendiri kan digadang-gadang nih kalau boleh kita obrolin gitu kan buat persiapan 2024. Tapi kan mungkin momentum pilkada nanti setelah pileg. Gitu kan? Jadi artinya posisi pertama nanti tetap harus memenangkan Pak Prabowo. Dulu. Kemudian Gerindra menang begitu ya. Jadi begitulah. Iya. Kita sudah mendapat tugas, kemudian juga suatu garis kebijakan. Karena kita udah mulai masuk tahun politik 2022 depan. Betul. Makanya yang awal kita lakukan adalah penguatan struktural. Mulai dari tingkat DPD, DPC, kemudian tingkat kecamatan ya PAC, kemudian setelah itu di tingkat desa atau kelurahan, itu ranting dan anak ranting di RW. Kenapa ini penting? Karena kita harus memperkuat struktural, memperkuat mesin kita, kendaraan kita, agar supaya nanti kita bisa pakai. Pada mulai 2003 ini sudah mulai bergerak. Gitu kan. Nah, tren sendiri di Gerindra ini kan beberapa lembaga survei yang memprediksi bahwa ini leading nih Gerindra nih untuk 2024 begitu kan? Ya. Karena memang kita melakukan itu agar supaya sebenarnya tidak untuk mencari nama seperti itu, tapi kita perkuat. Kalau struktural kita sudah baik, maka otomatis itu akan berjalan dengan baik. Yang lain itu akan ikut. Nah, sebagai kader tentunya kan pileg dulu. Tentunya kita juga akan memperjuangkan ini yang paling penting Pak Prabowo ini ya? Presiden gitu kan. Artinya 2024 saatnya beliau. Saatnya beliau. Iya. Karena ini artinya begini, kami ini sudah jadi anggota dewan, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Betul. Kami sudah menikmati gitu kan, menjadi anggota dewan karena beliau gitu kan. Maka kami masih punya hutang. Hutang saatnya kami menghantarkan ingin menghantarkan beliau untuk jadi presiden. Nah, bagaimana dengan pilkada? Kita sudah disarankan juga bahwa kader Gerindra dimanapun ya berada harus siap menjadi kader-kader yang entah dia bupati, wali kota atau gubernur. Kenapa seperti itu? Karena kita juga ingin kalau kita selarasa antara pimpinan daerah dengan fraksi Gerindra ya, maka eksekutif saya kira, legislatif seiring gitu kan, pembangunan buat masyarakat berjalan ya gitu ya. Program yang kita jalankan untuk kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, betul. saya kira itu kan berjalan dengan mudah. Iya. Maka sebagai kader
kita sih tidak meminta, Iya. gitu kan. Iya. Tapi kalau memang Kalau ada tugas, ditugaskan, kita siap aja. Kita Betul. kan ini prajurit. Oke. Nah kalau bicara tugas kan kurang deket apa sih Bang Haris dengan Pak Prabowo gitu? Jabatan Wasekjen ya kalau nggak salah ya? Sekarang malah saya ketua. Ketua, Di pusat itu DPP saya ketua bidang hubungan dengan partai politik. Oh gitu. Hubungan Tapi dengan partai politik. Masih merangkap juga di Jawa Barat sebagai sekretaris DPD Sekretaris juga. ya. Jadi, Karena emang keahlian Bang Haris nih bicara administrasi. administrasi. S3-nya juga administrasi ya? Iya, kalau nggak salah ya? ilmu pemerintahan. Iya, gitu ya. iya. Jadi kenapa penting ada hubungan dengan partai politik? Kita tidak mungkin berjalan tanpa Betul. bantuan orang Lintas lain. partai komunikasi. Lintas partai. Oke. Kan tidak mungkin kita berjaya sendiri. Kita membangun bangsa ini harus Bersama-sama sama-sama, ya. ada kolaborasi. Betul. Saya ingat waktu 2019 bagaimana Pilpres begitu kencang. Iya, gitu. Mas Lo kemarin. Tapi seperti Pak itu. Prabowo dengan kerendahan hati beliau, Betul. artinya melihat masyarakat, akhirnya beliau menerima untuk menjadi Menteri Pertahanan, begitu ya? Saya kira begini kan, itu kan untuk kepentingan negara. Betul, Bukan, kita betul. tidak lagi berpikir untuk kepentingan yang terlalu Betul, sempit, betul, untuk kepentingan Gerindra, Ego sentral tapi ya, tidak. disampingkan gitu ya. Tapi karena ini tugas diberikan oleh Presiden kepada beliau sebagai warga negara dan dia punya kemampuan, Oke. saya kira dia terima. Iya. Kecuali berbeda dia. Kalau beliau tidak punya kemampuan, beliau mungkin tidak akan menerima itu. Iya. Betul, Ya kan? betul. Saya kira kita melihat ternyata alhamdulillah beliau cukup baik dan bagus dalam memimpin Menteri Pertahanan ya. Oke. Kita punya hubungan baik sekarang dengan Luar negara negeri, ya. dan dalam pertahanan keamanan kita. Dan ya sekarang tadinya kita dianggap remeh oleh dianggap sepele oleh negara lain, sekarang sudah dipertemukan. Semboyan beliau macan Asia ya. Nah, Iya. kita akan bangkitkan kembali itu. Iya. Macan Asia Macan harus. Asia ya. Nah, kalau bicara Pak Prabowo 2024, Ya. Bang Haris sendiri kan di beberapa daerah sudah banyak yang deklarasi. Benar. Pak Prabowo dengan Puan Maharani. Ya. Nah, bagaimana sih ke Bang Haris sendiri gitu? Saya kira begini, kita kan ingin agar supaya kader-kader Gerindra itu siap dulu dengan Oke, memperjuangkan Pak Prabowo. Siap. Persoalan di atas itu dengan gandeng siapa urusan Iya. DPP lah. DPP ya? Iya. Oke, iya. Itu kan DPP yang menentukan kemana kita akan berkoalisi Oke. dan siapa menjadi pasangan. Saya kira itu masih agak lama. Masih tetapi cair lah ya, Saya terlalu- kira DPP sudah punya Skema, gambaran gitu ini ya. kemana gitu dengan Iya, iya. siapa nantinya. Oke. Tapi kami sebagai kader di Jawa Barat, di daerah, tetap ingin bahwasanya, hayo kita bergerak terus memperjuangkan bahwa Prabowo itu harus jadi calon presiden dan insya Allah kita akan menangkan nantinya. Luar biasa. Kalau punya kader semua seperti Bang Haris ya Gerindra akan memenangkan nih Insya Allah. 2024 ya. Kader-kader kita seperti itu Iya, rata-rata iya. ya. Iya. Bahkan ke depan kami akan melakukan upaya untuk mempersatukan persepsi, kekuatan. Mungkin pada ulang tahun kami yang ke-6 tanggal 6 Februari Oke. depan, ulang tahun kami yang ke-14. Oke. Saya kira kita akan melakukan upaya sepanjang apel kesiapan kader Partai Siap Gerindra kader ya. se-Jawa Barat. Jadi dimulai 2022 untuk Ya, 2024 kita sudah ya? mulai. Oke. Makanya kenapa kami punya program struktural itu harus selesai pada 2021. 2022 kita sudah mulai bergerak. Bergerak nih. Ya. Betul. Bahkan 2022 itu kami sudah meminta kepada teman-teman di kabupaten kota untuk menyiapkan para bakal calon legislatif di masing-masing Nah, dapil. ini menarik Bang. Ya. Bakal calon yang sudah dipersiapkan Ah, nanti 2022 betul, ya. ya. Oke, Bang Haris sendiri nih. Gimana 2024 di Kota Bekasi ya? Saya ini masih punya tanggung jawab gitu Oke, kan oke. di Jawa Iya. Barat. Saya kira untuk bagaimana pilkada kita menunggu instruksi dari beliau. Tapi bagaimana caranya? Pada pertama adalah kita harus minimal kita mempertahankan kursi Jawa Barat yang 25 kursi ya? Oke. sebagai pemenang. Bahkan kita punya target mungkin antara 30 sampai 35 kursi ke depan. Jadi kita ingin jadi pemenang lagi. Oke. Dan itu tanggung jawab kita sebenarnya. Nanti insya Allah Pak Prabowo akan menilai DPP ini siapa yang Jadi pantas. Jawa Barat ini lumbungnya Gerindra. Ya, kita akan menjadikan komandan. Sekarang memang Pak Prabowo kan dalam 3 kali pemilu Oke. di sini, Oke. dia menjadi juara. Juara di Jawa Barat ya. Sehingga Oke. kita berharap bahwa Jawa Barat ini dapat menutupi kekurangan di daerah-daerah lain. Oke. Nah, kembali lagi Bang, kalau bicara 2024, Ya. Abang sendiri mungkin ya, kalau nanti ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk 2024 di Kota Bekasi, nih bagaimana? Kota Bekasi ke depan mau seperti apa sih? Mau dibangun seperti apa gitu Bang? Saya kira pertama gini, Iya. kita tahu Kota Bekasi ini adalah menjadi kota metropolitan ke Oke. depan. Ya. Banyak struktur yang harus kita lakukan, banyak pembenahan harus dilakukan Iya. karena harus siap sebagai kota metropolitan. Metropolitan betul. Tidak hanya sekedar kita asal membangun, Iya. tapi pembangunan itu betul-betul Sesuai harus ya? ada sesuai Betul. dengan Betul.
kemauan rakyat, kebutuhan rakyat, dan tentunya pembangunan itu harus intinya akhirnya adalah mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan masyarakat. Kita tidak bisa sembarangan membangun mall, membangun ini segala macam. Jadi harus seimbang antara investor, investasi dengan tadi masyarakat harus lagi ya. Boleh silakan investasi, tetapi efeknya ke masyarakat apa gitu kan? Itu yang paling penting saya kira. Garis besarnya seperti itu. Nanti detailnya mungkin kita coba perbaiki infrastruktur yang ada agar supaya infrastruktur ini bisa menunjang perekonomian masyarakat secara umum. Jadi infrastruktur yang baik tadi menarik investasi juga, masyarakat juga mungkin tadi aksesnya juga bagus gitu ya. Jadi kan kalau mereka punya suatu upaya melakukan katakanlah UMKM, tapi mereka sulit untuk memasarkan karena tidak ada akses. Nah ini kita bantu seperti itu. Luar biasa. Kalau merujuk mungkin sedikit nih bocoran buat visi beliau 2024 ya Bang ya. Ya seperti itu insya Allah Mas Lukman ya. Jadi kalau kami ingin tetap bahwasanya kita pengalaman kita berapa kali mulai dari resesi ya. Kemudian kita 98 segala macam, kemudian kemarin Covid. Ternyata UMKM itu yang sangat kuat. Betul, ekonomi yang sangat kuat ya. Masyarakat yang itu tidak terpengaruhi oleh itu. Maka kemudian kami juga punya upaya Gerindra, ayo kita berdayakan ekonomi kerakyatan itu harus kuat. Itu pondasi yang harus kita bangun ya. Kita dulu punya koperasi-koperasi, ayo kita kembangkan lagi koperasi. Itu kalau nggak salah sempat ditulis juga oleh Pak Prabowo tuh ya, untuk penguatan ekonomi kerakyatan. Iya. Bangun lewat koperasi, semua ya kita segala sektor yang kita bangun adalah landasannya kekuatan ekonomi kerakyatan. Kalau yang di atas ini sangat rapuh kan? Iya. Terlalu tinggi gitu di atas. Iya, betul. Nah kalau bicara nanti 2024 Bang. Walaupun nanti bicaranya hasil pileg dulu gitu. Iya, betul. Nah, di beberapa daerah, bahkan di pusat nih, antara Gerindra kan mesra dengan PDIP nih, Bang. Apakah nanti 2024 sama seperti tetangga nih Depok gitu kan? Antara PDIP Gerindra atau terbalik di sini Gerindra PDIP Nah, gitu? saya kira kita melihat kondisi nanti di 2024. Tapi kemudian kita juga menilai kesiapan kader kita sendiri. Kalau memang pada suatu daerah kader kita tidak mampu dan tidak kuat untuk jalan menerima, saya kira kita akan mengalah gitu kan. Ya, tapi kemudian kalaupun pilihan kita terhadap orang lain, maka kita harus tahu persis apakah visi dan misi dia sama dengan kita. Apa yang mau dia perjuangkan gitu kan. Karena kan kita tidak ingin kemudian seperti jalan lalu kita ini mendorong mobil mogok. Iya. Berat ya. Kita dorong begitu udah jalan, mobilnya jalan, kita ditinggal. Gitu kan. Iya. Saya kira makanya sudah saatnya kader-kader Partai Gerindra maupun berada, ayo kita bangkit untuk itu. Siap. Maju. Mantap. Nah, bicara pengalaman Bang, 2020 kan ada pilkada serentak kemarin Jawa Barat ya? 8 wilayah kalau nggak salah. 8 wilayah. Nah, apa yang bisa dievaluasi Bang? Seperti kemarin kan di Depok, mohon maaf nih Bang ya. Gerindra kan dengan kekuatan penuh nih, dengan PDIP, dengan partai lain gitu. Tapi posisinya masih belum mendapatkan kemenangan di sana. Nah, itu yang kita kemarin sudah bicarakan, kita evaluasi kembali. Apa yang menjadi sebab. Ternyata memang satu hal yang penting saya bilang adalah struktural kita yang tidak siap menerima itu. Struktur kita yang masih rapuh, gitu kan. Kekuatan struktural tidak ada. Jadi mesin partai itu tidak berjalan dengan baik. Betul. Maka itu yang kita akan coba kembangkan terus. Dan tentunya yang kedua adalah kader itu sendiri. Kesiapan seorang kader untuk memimpin, untuk kemudian maju sebagai calon, itu juga yang kita coba evaluasi. Makanya harus disiapkan jauh-jauh hari nih ya. Setuju. Iya. Barangkali Mas Lukman juga punya minat gitu. Kalau saya jagoin Bang Haris aja lah ya. Iya, Bang. Kalau 2019, 2018 Gerindra kan sekutu banget dengan PKS. Apakah nanti 2024 juga akan tetap? Saya kira itu tidak tertutup kemungkinan seperti tidak tertutup itu. Dengan partai mana saja. Yang penting saya kira sependapat kita bisa kolaborasi dan kita bisa mewujudkan apa yang kita sama-sama impikan. Itu tadi kan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau mereka sekedar ingin gabung dan tidak punya visi yang jelas, ya kita juga akan. Betul. Kita akan gandeng visi dulu ya. Siapapun, yang penting kita punya satu visi. Luar biasa. Iya. Dan kita tetap akan bertahan. Kita juga tidak mau nanti seperti yang kita lihat sekarang para kepala daerah antara
Tidak pimpinan berjalan dan sama ya? wakilnya Jalan bareng-bareng ya, aduh, enggak bareng kalau- gitu ya. kalau setahun sudah Jalan masing-masing. ribut masing-masing. Saya kira Iya, ini iya, tidak betul. tidak boleh terjadi ke depan. Oke. Betul, Ya, betul. dan kami insya Allah dari awal ketika kita memilih siapa yang jadi bupati, siapa wakilnya, siapa gubernur, pokoknya pimpinan dan wakil harus kompak dari awal. Solid sampai selesai jabatan. Apa yang mau dikerjakan oleh wakil, ayo kita Oke. rundingkan. Betul, betul, Gitu betul, kan. betul. Iya, iya, iya. Jadi kita juga jangan memasung. Oke. Wakil itu bukannya sekedar gunting pita juga gitu. Iya, betul, betul. Tapi betul. dia punya peran juga. Ada peran, harus dilibatkan. Harus ya. dilibatkan. Jangan sebagai Sama-sama ban lah. serep bahasa dalam tanda kutip. Nah, karena dua-duanya kan dipilih gitu betul, caranya betul, dalam betul, satu betul, paket. betul. Nah, kita kan sempat ngobrolin terkait silaturahmi Iya. Partai Golkar Partai Kota Golkar. Bekasi ke DPC Gerindra Kota Bekasi. Nah, bangunan komunikasi ini sepertinya Pak Wali sebagai ketua One Team Golkar nih, Ya. kayaknya berharap betul juga nih Gerindra menjadi Ya. mitra koalisi juga gitu. Jadi ini kan tanda-tandanya tahun politik seperti ini. Iya. Rajin Ada silaturahmi. silaturahim Iya, betul, gitu antara parpol. Saya kira ini wajar, biasa. Betul. Dan ini adalah upaya kita juga membangun koalisi ke depan. Ini kan baru pendekatan. Betul. Kalau orang Islam dalam hal ini berjodoh itu ya ada ta'aruf. Taruh dulu ya, penjajakan Penjajakan. dulu. Kalau sepisi tadi Kira ini jalan bareng cocok kayak gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah itu ya kita perdalam gitu kan. Betul. Apa sih yang mau diperjuangkan oleh kami Gerindra? Apa sih yang diperjuangkan oleh teman-teman partai lain? Nah, itu kita kawinkan. Oke. Nah, kalau sudah cocok saya kira nggak ada masalah. Gitu. Oke, siap. Kita tinggal akad nikah aja. Gitu. Betul. Kalau udah akad nikah kan udah halal. Udah ya? halal. Udah halal ya. Bang, kayaknya kalau kita ngobrol panjang nih nggak habis seharian kalau ngobrol sama Abang nih. Saya Cuma senang juga sama Mas Lukman luar Iya, biasa ini. Kan kita dibatasi waktu juga. Ya, baik. Cuman baik. sebelum ditutup, Bang, saya punya clue nama. Mungkin Bang Haris bisa menyebutkan beliau seperti apa, karakternya seperti apa gitu, Bang ya. Bisa dimulai sekarang, Bang. Boleh. Ketua DPC PDIP, Bang, Tri Adianto, di mata Bang Haris seperti Ya, apa? saya kira sebagai kader politis ya orang politis yang cukup baik, sangat Oke. baik. Dia punya organisatoris yang baik, seorang pemimpin yang baik gitu kan. Dan sekarang ini sedang memimpin di Bekasi Betul. sebagai wakil. Nah, kemudian cuma memang kita perlu mendalami terus Betul. apa yang akan dilakukan. Kan saya melihat juga beliau digadang-gadang sebagai calon. Betul. Ini saya kira yang perlu juga kita coba perhatikan ke depan. Artinya begini, kita ingin itu apa sih yang dimau oleh masyarakat. Gitu. Betul. Sering komunikasi dengan Mas Tri? Ya, insya Allah sedang Sering komunikasi, ya? sering Oke. komunikasi, dan saya kira saya terus membangun. Oke lah, Mas bilang kita bangunlah apa yang menjadi kemauan masyarakat. Jangan kemauan kita. Gitu. Betul. Masyarakat loh. Kita ini pengayom pelayan cuma- masyarakat gitu. Kita ini hanya merangkum apa sih? Jangan kemudian kita memaksakan kehendak kita. Betul. Pasti akan terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan, tidak baik, dan efeknya kurang bagus untuk pembangunan. Betul. Saya kira Mas Tri kalau memang ingin ya silakan sosialisasi yang baik. Iya, dukungan nih dari beliau. Siap. Mas Tri sebagai saya kira cukup baik. Beliau Siap. sebagai wakil Wali kota ya? wali kota sudah Iya. punya embel sudah punya ini yang baik. Iya, Tinggal iya, beliau betul. sendiri yang harus agak rajin turun ke bawah. Betul, iya. Kemudian sosok kedua nih, Sosok kedua siapa nih? Ketua DPD PKS Bang Heri Koswara nih. Nah, ini saya kira hampir sama. Ya. Pak Heri Koswara kebetulan sama-sama di anggota DPRD Betul, Jawa betul. Barat dengan saya, punya pengalaman yang cukup baik dalam Betul. organisasi, dan seorang yang saya melihat kerja beliau baik di waktu masih di kota dulu, kemudian di DPRD juga provinsi, punya suatu kemampuan untuk mengelola suatu isu, suatu kasus, suatu program sehingga bisa masuk dalam program-program yang ada, terutama di APBD. Saya kira peran beliau sangat baik, dan ini adalah memang calon-calon orang-orang kuat yang di Bekasi yang kita perlu untuk mendukung mereka ke depan. Sering-sering ya dengan Bang Insya Allah, Har- kalau dia masih sering ketemu dengan saya Sering ketemu. di Iya. DPRD gitu Iya, kan. betul. Cuma saling gitu, ya Mas ya, gitu kan. Iya. Seri silakan maju. Ah, saya enggak mau. Saling dukung sebenarnya ya. Saling dukung. Iya. Saya bilang enggak apa-apa. Iya. Kita, ya suatu saat insya Allah kan dengan ada beberapa tokoh ini Betul. akan ketemu gitu kan. Bang Haris ini mungkin terakhir nih, Bang. Sosok yang mungkin baru terpilih nih sebagai Ya. Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Ya. TAD Puspita Sari. Ya. Nah, di mata Bang Haris
sosok Teh Ade seperti apa nih? Saya melihat ini memang suatu hal yang peningkatan yang luar biasa. Betul. Buat seorang Ade Puspita, seorang wanita yang punya karir politik Iya. di Golkar, dan saya melihat jenjang karirnya cukup baik gitu kan. Naik terus ya? Naik terus mulai dari itu, kemudian sekarang juga sama-sama kami di DPRD Provinsi Iya, Jawa sama Barat. ya, sama, Sering betul. ketemu, ngobrol. Saya kira sudah saatnya memang kalau memang wanita itu mampu memimpin, ayo silakan, kita Iya. harus mendukung itu. Jadi memberikan ruang juga ya. Wanita saya kira memang lebih sensitif terhadap Persoalan-persoalan. persoalan masyarakat. Nanti Iya. kadang-kadang kita ini, nah, wanita mungkin punya pengaruh, jangan gitu dong, gitu. Betul, gini, betul. Saya kira sentuhan-sentuhan wanita itu sangat baik. Betul. Kita lihat kalau rumah kita nggak ada wanita, berantakan. Berantakan. Gitu kan. Ya, kalau laki-laki semua isinya. Nah, seorang wanita penting itu. Iya. Mungkin memang karir politik dia sebenarnya belum begitu lama, tapi sudah cukup. Saya kira Golkar juga tidak mungkin memilih seorang pimpinan Kalau nggak ada tadi ya, berdasarkan track kalau recordnya, tidak punya betul. suatu kemampuan. Betul. Saya kira itu dia Luar punya kemampuan yang baik. Oke. Insya Allah calon pemimpin yang ke depan di Bekasi juga. Luar biasa Bang Haris ini ya. Memuji teman-teman partai politik, walaupun Bang Haris juga sebenarnya kapasitasnya luar biasa begitu kan. Iya. Baik Bang Haris ya, kita ucapkan terima kasih sebelumnya atas waktunya. Tapi sebelum ditutup Bang, mungkin pesan buat warga Jawa Barat Bang. Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi PPKM level 3 dibatalin nih. Mungkin untuk warga Kota Bekasi atau Jawa Barat secara umum untuk tetap waspada menjelang Natal dan Tahun Baru gitu Bang. Silakan Bang Haris. Saya kira sahabat-sahabat semua warga Jawa Barat, khususnya ada di Bekasi, Depok, dan juga karena sebagai kota metropolitan dekat dengan Jakarta. Walaupun memang ada pencabutan PPKM, tetapi jangan melupakan bahwasanya pandemi ini masih ada. Dan unsur-unsur lain yang kemungkinan besar kita dengar dari luar yang ada. Jadi kita tetap waspada. Artinya bagaimana kita tetap melakukan upaya-upaya protokol kesehatan yang baik, dan kita jangan merasa diri sudah hebat karena sudah divaksin. Wah, saya udah kebal. Tidak ada yang kebal dengan virus ini. Betul. Virus ini bermutasi, dan saya kira yang penting kedua adalah mari kita jaga kekeluargaan, silaturahim, ya, saling menjaga, saling mendoakan, dan tentunya gitu dengan kekuatan iman kita, ya, saling mendoakan, insya Allah ini akan lebih kuat lagi kita. Amin, luar Jadi biasa. Jawa Barat sehat terus. Amin, ya. amin. Insya Allah. Amin. Dengan demikian maka kita akan menjadi Jabar juara. Jabar juara, luar biasa. Terima kasih waktunya, Bang Haris. Sehat selalu ya Bang Haris. Amin, insya Allah. Baik. Kawan Rujuk, demikian perbincangan kami yang sangat menarik nih dengan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Bang Haji Abdul Haris Bobiho. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dalam bertugas. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kawan Rujuk, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.